Shalom. Ya, selamat tahun baru. Belum terlambat ya? Iya, boleh lihat kanan kiri. Bilang, udah Februari loh. Nggak terasa ya? Sincia bentar lagi, habis Sincia apa? Lebaran ya kan, Paskah, habis itu apa? Natal deh. Iya nggak? Cepet loh. Nggak salah firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 bilang bahwa apa berlalunya buru-buru dan kita akan melayang lenyap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2026 akan menjadi tahun yang seperti apa kira-kira? Tahun yang luar biasa? Amin? Iya, salam kanan kiri. Depan belakang bilang, susah. Iya. Itu statement kita secara iman bahwa 2026 akan menjadi tahun yang baik itu buat kita. Tetapi saya mau kasih tahu, tahun bertambah, kesulitan akan bertambah. Kenapa? Karena kita bergerak, berjalan di dunia yang fana, di dunia yang natural, katakan sama saya natural. Ya, yang di natural ini, yang bergerak di natural ini harus taat sama satu hukum, namanya hukum kemerosotan. Bilang sama saya merosot. Bilang sama saya merosot. Salam kanan kiri. Lu juga merosot. Bukan begitu? Iya. Kalau lihat Pak Hari Saragi 25 tahun yang lalu langsing. Ya kan? Iya. Ya. Banyak ibu-ibu bilang, dulu Pak saya segini. Oh, saya kaget. Saya tanya, lu kenapa sekarang jadi segini? Iya nggak tahu Pak. Saya dulu mah kalau makan apa aja, nggak gemuk. Apa aja saya makan Pak, nggak gemuk. Sekarang Pak, belum makan, baru buka, baru baca buku menu, udah nambah. Berat badannya udah nambah. Kenapa? Kenapa Anda sekarang makan kemudian jadi lemak, Anda begini, Anda begitu, ada sakit ini? Karena kita bergerak di hukum natural itu biasa. Gak ada yang luput. Gak ada yang bisa ngelak. Amin saudara. Iya, makanya ada orang bilang bahwa umur itu nggak bohong gitu. Iya nggak? Iya, muka boleh baby face. Tapi organ itu nggak akan pernah bisa hidup selamanya. Sama dunia. Dunia makin hari makin capek. Dunia makin hari makin tua. Dunia sedang menjelang di mana dunia ini akan berakhir. Setuju? Iya. Dan di dalam dunia ini, di dunia yang fana ini, kita bisa kehilangan apapun, kapanpun. Sukakah saudara? Tidak sukakah saudara? Siapkah saudara? Atau tidak siapkah saudara? Persoalan tidak terlalu peduli. Dia akan datang. Saatnya dia datang. Iya gak saudara? Gak pernah permisi juga. Iya gak? Hari ini ada, besok udah gak ada. Saya baru aja kehilangan anak rohani saya. Namanya Olen. Florencia. Itu anak rohani saya. Jatuh di Makassar. Indonesian Air Transport. Nabrak gunung, berkeping-keping. Kakaknya bilang sama saya, padahal baru aja aku WA-an sama dia sebelum dia terbang. Tiba-tiba sekarang udah gak ada. Jam 12 sekitar jam 1 siang, saya ditelepon. Saya dikasih tahu, ini katanya ada pesawatnya hilang, Olen ada di situ. Oh iya, saya cari. Kebetulan di sana otoritas bandaranya itu rekan pelayanan kami, Kapten Boy Mauludin. Saya tanya, Mas itu PKTHT kenapa? Nggak tahu, lagi dicari. Saya ngelihat di flight watch, wah posisi terakhir habis itu hilang. Dan saya tahu itu posisi pegunungan.
Saya bilang sama si kakaknya, gini ya, nggak mendahului. Ini udah harusnya landing jam 1 siang, sekarang udah jam hampir setengah 3. Udah sejam. Kalau dia landing di satu tempat, pasti udah ada kabarnya. Iya kan? Prepare the worst. Prepare the worst. Dia landing di somewhere atau apa, saya nggak tahu. Kondisinya gimana, kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Siapkah saudara? Sukakah saudara? Tidak suka? Nggak terlalu peduli. Amin saudara. Itu bukan hal yang spesial. Biasa. Kita kehilangan apa aja biasa Bapak Ibu. Bisa kehilangan kesehatan. Bisa kehilangan uang. Ya kan? Baru-baru saya kehilangan mobil. Bisa aja. Spesial nggak? Enggak, namanya juga dunia. Ya, ini ranahnya natural. Nah, dunia ini engkau bisa menderita kehilangan apapun, tapi saya mau kasih tahu, life must go on, show must go on. Amin, saudara. Engkau harus sampai pada akhir daripada perjalanan hidup ini. Dan dalam perjalanan hidup ini, engkau harus berfungsi bagi Tuhan. How? Alkitab bilang, ada satu yang gak boleh hilang. Kalau satu ini gak hilang, hidupmu akan baik-baik saja dan engkau tetap akan hidup bermanfaat. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Yes. Amsal 18 ayat 14. Udah ketemu Bapak Ibu? Belum? Udah? Ya, yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Orang yang bersemangat dapat mengambil penderitaan. Yes. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Amsal berkata, penderitaan pasti ada. Penderitaan itu kehilangan, itu pasti ada. Anak saya yang ada hari ini belum tentu ada selamanya. Pasti tidak ada selamanya. Istri saya juga sama. Semua yang ada padaku hari ini tidak selamanya ada. Saya akan ada penderitaan, yes. Saya boleh kehilangan apapun. Satu yang gak boleh hilang, firman Tuhan katakan, semangat. Amin saudara. Bilang sama saya apa? Semangat. Ya, ngomong semangatnya aja loyo. Gimana sih ya? Semangat. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ngomong semangat aja. Semangat. Udah hidup segan mati tak mau kayaknya Bapak Ibu. Semangat. Selama semangat masih ada, percayalah sama saya, apapun tantangan hidupmu, saya mau kasih tahu engkau akan baik-baik saja. Engkau akan tetap terus berjalan dan engkau akan tetap terus bermanfaat dan engkau akan terus tetap hidup dan engkau akan terus tetap berfungsi bagi kerajaan Allah selama semangat tidak hilang. Amin saudara. Ya, terkadang dalam pelayanan kehilangan teman, ya teman meninggalkan kita bisa. Bisa, kadang-kadang orang tuh dekat kita kan kalau ada apanya, bukan apa adanya. Ya, kalau ada sesuatu, orang datang ngumpul, tapi giliran sesuatunya udah gak ada, semua hilang. Bahkan di luar sana dia bisa bilang, apa untungnya kenal sama dia, apa untungnya pelayanan sama dia, apa untungnya. Biasa itu. Yayasan kalau lagi gak ada asetnya, gak ada yang mau urus. Begitu ada asetnya rebutan, ya gak? Iya. Ada gula, ada harta, salam kanan kiri, ada maling. Semangat, yang pentingnya tetap ada. Gagal itu biasa. Bilang sama saya yuk, gagal biasa. Bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Setuju? Setiap kita lihat ada sebuah keberhasilan, kesuksesan, Anda coba teropong lebih dalam lagi. Engkau akan lihat keberhasilan itu disusun dari banyak sekali kegagalan. Amin. Karena dari kegagalan kita belajar sesuatu. Dari kegagalan kita dibenahi lagi jalan kita, track kita sama Tuhan. Dari kegagalan kita tahu bahwa pintu yang kita upayakan itu tertutup. Tapi Tuhan menyediakan pintu yang terbuka buat kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama semangat masih ada. Begitu Anda menghadapi pintu yang tertutup, kalau Anda kehilangan semangat, Anda berhenti. Ya ketutup nih gak bisa kebuka. Padahal ada pintu yang kebuka. Bagaimana kau bisa menemukan pintu yang terbuka saat semangat masih tetap ada dalam hidupmu? Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi jangan kehilangan semangat. Memulai itu mudah. Mempertahankan dan menjalankannya, mengelolanya itu yang gak gampang. Bikin gereja ini gampang ya Pak Arya. Ya, tinggal kumpulin orang gini-gini, ada ini, ada ruangan, ada pemusikan, jalan. Tapi bagaimana menjalankan gereja ini berfungsi bagi Tuhan dan terus sampai pada kesudahannya, that's an issue. Di situ engkau perlu semangat. Setuju Bapak Ibu? Kalau enggak, emangnya jalanin pelayanan itu gampang? Enggak gampang. Mazmur 90 bilang, kebanggaanmu harus kesukaran dan penderitaan. Itu jadi kebanggaan kita. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, Yakobus 2. Kalau engkau masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Karena dari persoalan dan persoalan kita gagal bangkit, gagal lagi bangkit lagi, gagal lagi bangkit lagi. Amin saudara. Ya, saya ingat sekali dulu di sini pertama kali Ratu Plaza, pertama kali ada KFC itu adanya di Ratu Plaza. Saya masih SD. Anda bisa bayangin kan? Saya masih SD. Pertama kali di Ratu Plaza di basement, gede. KFC-nya. Dulu orang belum tahu, orang Indonesia. Masih ada norce-norce gitu. Jadi makan KFC pakai sendok sama garpu. Pakai garpu sama pisau. Tapi karena saya udah ketemu KFC di Amerika, jadi waktu kesini, ada KFC gitu. Terus ya udah makan aja begitu, ya kan? Makan begitu. Bapak Ibu yang dikasih di sini nih. Dan KFC itu menjelma menjadi satu kerajaan bisnis yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Coba deh. Anda pernah dengar ceritanya Kolonel Sanders nggak? Kolonel Sanders. Sebelum resep ayam gorengnya diterima dan bisa dijual, dia sudah mengalami kegagalan 999 kali. Jadi ini resep ke-1000 bos. Anda gagal berapa kali? Udah pernah 900? Salam kanan kiri bilang, belum apa-apanya itu. Ya enggak? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ada orang yang tidak menyerah. Ada orang yang tetap semangat. Saya kalau membayangkan kesulitannya susah Pak, Bu. Kentucky itu bukan tempat atau kota yang luas. Saya yakin kegagalan ke-15 deh. Orang semua satu kota itu udah tahu ayam goreng dia gak enak. Ya gak? Ya gak? Dia kan door to door tadinya. Gak diterima. Begitu datang, tok. Siapa itu? Ya Sanders lagi. Pusing. Kenapa? Jual ayam goreng. Ayam gorengnya gak enak. Itu udah dari mulut ke mulut anak-anak ngomong di sekolah. Anda bisa bayangin gak? 15 kali gagal. Ini 990 dia terus. Dia jalanin terus. Di resep yang ke-1000 keterima. Dan akhirnya jadi mendunia. Saya cuma bayangin untungnya Kolonel Sanders bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia gagal 3 kali nyari dukun. Ya gak? Dia mulai datang sama orang pinter kan? Kenapa dukun dibilang orang pinter? Yang datang orang bego. Ya, datang sama dukun dia mulai gini, mbah. Ya, aku kok dagang ayam goreng nih 3 kali gagal terus ya mbah. Mbahnya mulai gitu. Kalau saya lihat hidung kamu memang gak cocok dagang ayam. Masa mbah? Iya. Kamu harus bisnis yang berurusan sama udara. Waduh, gitu mbah? Iya. Kenapa? Lobang hidung lu gede bener.
Ada gitu dipercaya. Colonel Sanders enggak. Bikin lagi, jual lagi. Enggak laku lagi, bikin lagi, jual lagi. Enggak laku lagi, rubah, bikin lagi, jual lagi. Resep ke-1000 mendunia. KFC ya, itu restoran ayam goreng. Itu satu-satunya restoran yang maksa McDonald bikin ayam goreng. Ya enggak? McDonald tuh setahu saya dulu nggak pernah ada ayam gorengnya. Dia spesialis burger, termasuk Burger King, termasuk AW yang di bawah tuh. Hah? Iya nggak? Tapi kalau nggak kepukul habis sama KFC. Akhirnya mau nggak mau mereka harus bikin ayam goreng. Dan diciptakan semirip mungkin. Saya mau kasih tahu itu di China, di mana. Itu mendunia Bapak Ibu. Tapi Anda jangan cuma lihat berhasilnya. Ada orang yang tidak padam semangatnya. Walaupun dia sudah 999 kali gagal. Amin saudara. So then gak salah firman Tuhan bilang. Kalau engkau pelihara semangatmu, engkau bisa menanggung penderitaanmu. Amin saudara. Iya, gimana caranya supaya kita tetap semangat? Coba kita lihat yuk. Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama. Ini tips dari saya. Mungkin kalau Anda lihat saya kayak orang gak punya masalah. Masalah saya banyak Pak. Banyak. Saya tadi dari sana, dari lorong. Begitu dengar lagu. Nih. Masuk rock and roll gitu nih. Udah kelihatan, udah kedengeran, udah keciri. Rock and roll nih ya. Tapi begitu masuk kok dangdut. Ini rock and rollnya pindah nih kayaknya. Rockdut ya. Oke. Kayak di Pantura rockdut. Yuk kita baca sama-sama. Apa? 2, 3 apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gimana caranya supaya semangat ada? Yang pertama, miliki iman yang sempurna. Kau kalau punya iman, harapanmu gak kelihatan. Tadi nih nyanyian kita. Walaupun gunung itu tak beranjak, tetap percaya. Amin saudara. Gimana caranya? Kau harus punya iman. Kalau orang beriman, harapan nyata, sorga nyata, dan Tuhan nyata. Apa yang gak kau lihat, engkau punya bukti. Makanya Daud karena dia beriman, dia bisa berkata di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ini satu kalimat yang Anda kalau Anda baca dan Anda nggak mengerti, ini nggak dalam. Tapi kalau buat saya ini sangat dalam. Kenapa? Di dalam lembah kekelaman mustahil engkau bisa tetap percaya kepada Tuhan. Karena yang namanya lembah kekelaman itu lembah tempat area musim di mana apa? Di mana saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan sama sekali. Tuhan balik badan. Anda dijahatin, orang jahatnya menang. Anda difitnah, orang yang fitnah itu menang. Anda bikin ini, Anda bikin itu. Kayaknya Tuhan gak bela saudara. Saudara teriak, Tuhan gak dengar. Saudara minta pertolongan gak tiba saudara. Itu yang namanya lembah kelam. Di lembah kekelaman dia bilang, walaupun aku gak melihat apa-apa, walaupun segala yang kulihat mengecewakan, tetapi aku tahu, aku gak takut. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan tetap ada. Amin, saudara? Amin. Makanya Daud tetap semangat. Oleh sebab itu hari ini, apapun keadaanmu, seberat apapun itu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin hari ini pertolongan belum tiba, tapi tetaplah percaya. Miliki iman yang sempurna, harapanmu nyata, sorga nyata, Tuhan nyata buat kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya. Kalau Tuhan udah gak nyata, gawat. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena kenikmatan dosa itu nyata, depan mata,
Tuhannya remeng-remeng. Jadi akhirnya apa? Ya sorga ntar dah urusan nanti nih 2 miliar di depan nih. Kalau kita tikung aja kita bikin agak curang dikit aja nih. Ini kalau pajak dikemplang dikit nih kita dapat nih 4 miliar nih. Itu udah di depan mata. Tapi jangan lo dosa. Sorga gimana? Ya sorga urusan ntar lah. Ini yang di depan dulu. Salam kanan kiri. Yang pasti-pasti aja. Kalau udah kena yang pasti-pasti aja kalah Pak. Kalah Pak. Tuhannya gak kelihatan. Makanya kadang-kadang banyak orang di tempat yang tersembunyi masih bisa buat dosa. Kenapa? Kan dia pikir dia gak kelihatan orang. Buat dia selama orang gak lihat, I'm fine. Gue bisa melakukan dosa. Saya mau kasih tahu, orang yang kayak begini gak beriman. Kalau orang beriman, dia gak goyah. Dia gak berani. Dan tidak ada tempat tersembunyi untuk berbuat dosa. Amin saudara. Amin. Kenapa? Karena di WC pun Tuhan ada. Gak bisa kemudian kita di WC, kita buka situs porno. Gak berani. Kenapa? Karena Tuhan ada. Amin saudara. Amin. Iya. Bapak Ibu, hari ini miliki iman yang sempurna. Supaya Tuhan itu bukan awang-awang. Supaya Tuhan itu bukan bayangan. Tapi dia pasti buat kita. Yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, udah ketemu? Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya beriman, bukan hanya Tuhan nyata, tapi engkau harus berani untuk ambil keputusan mengandalkan Dia. Loh anak Tuhan, orang-orang gereja, hamba-hamba Tuhan belum tentu kalau di depan bisa ngomong Tuhanku luar biasa. Allah maha dahsyat, tiada yang mustahil, tapi begitu dia menghadapi persoalan, dia gak berani cuman mengandalkan Tuhan, dia perlu andalan yang lain. Makanya dia gampang panik, makanya dia gampang kompromi dengan dosa, makanya dia gampang cari jalan pintas. Saya didatengin sama seseorang, dia pengerja, hari ini udah almarhum orangnya. Datang sama saya, dia nangis, gimana Pak, kenapa? Jadi gini Pak, kebetulan dia bergereja di satu gereja yang gembalanya pengusaha. Nah satu kali pengusaha ini kejerat sama KPK, kejerat sama kejaksaan, kejerat sama hukum. Jadi gimana? Begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya apa? Dia bilang, terus kenapa? Ya udah didoain aja gembalanya. Bukan itu masalahnya. Saya dapat misi. Misinya apa? Nganter duit. Lu gembala yang nyuruh. Gembala tinggal gembala. Yang selalu berseru. Bahwa Allahku dahsyat. Allahku hebat. Tapi begitu punya persoalan. Ini main Pak. Dia nangis gimana nih? Saya bilang jangan kerjain. Tapi yang nyuruh gembala, tuanmu itu Kristus. Tuan dari gembalamu juga Kristus. Engkau harus mentaati dia selama dia taat kepada Kristus. Amin saudara? Ngerti maksud saya? Dan benar, masuk. Kena 3 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pak Bu, jangan cuman Tuhan nyata. Jangan cuman bersorak-sorak. Jangan cuman nyanyi. Jangan cuman ibadah. Hari ini challenge-nya adalah berani gak Anda mengandalkan Tuhan. sebelum 2009 saya punya gaji. Saya bisa memperhitungkan kehidupan saya. Saya kerja as a pilot, everything fine. Di waktu terbaik Tuhan cuman bisikin, aku perlu kamu full time. Apa sih beratnya? Cuman satu. Dari punya gaji jadi gak punya. Berani gak?
Saya bersyukur didampingi oleh istri yang begitu luar biasa. Dia yang bilang sama saya, go gimana? Ya udah, kalau itu dari Tuhan kita mesti jalanin. Ini gaji nggak ada lagi, kita mesti jalanin. Anak-anak sekolah percaya, kalau Tuhan suruh Tuhan bertanggung jawab. Amin, saudara. Akhirnya saya ambil keputusan, saya minta konfirmasi 3 kali, ya udah saya lepas dari 2009 sampai hari ini. Jadi kalau saya ngomong gini bukan saya cuma ngomong. I did it. Saya bukan guru berenang yang gak pernah berenang dan gak pernah kelelep. Saya guru berenang yang pernah berenang dan pernah kelelep, saudara. Saudara mau gak diajar guru berenang gak pernah berenang? Hah? Mau? Teorinya bagus. Tapi gak pernah berenang dia. Ini. Waduh begini, begono, begini, narik napasnya gini, ini. Waduh hebat. Bapak pernah berenang di mana Pak? Itu yang saya belum pernah. Saya bagikan pengalaman saya. Gak gampang Bapak Ibu untuk kita bisa mengandalkan Tuhan 100%. Amin saudara. Iya. Orang di podcast nanya saya. Jadi gimana Pastor? Apa bedanya? Bedanya gak beda sih. Kalau dulu 98 saya berbalik dari jalan saya yang gak bener, saya jadi bener. Saya udah akrab sama Tuhan, saya naik mobil bareng sama Yesus. Cuman pada saat itu, Yesus di kursi penumpang, saya di kursi kemudi. Saya supirnya. Jadi setir sama saya, rem, gas sama saya. Satu kali, 2009, Tuhan Yesus bilang sama saya, Zif, tukeran tempat. Saya di penumpang, dia yang di setirnya sekarang ada di dia, remnya, gasnya ada di dia. Ini yang kadang-kadang orang gak mau Bapak Ibu. Dia maunya semua ada dalam kendalinya. Amin saudara. Kalau saya enggak, saya belajar dari 2009 sampai hari ini. Belum terlalu lama, baru 17 tahun saudara. Baru 17 tahun yang lalu. Saya belajar, biarkan dia yang pegang kendali. Coba lihat kanan kiri, berani gak lo? Kalau kita sering mengandalkan kekuatan kita akan sadar sebentar saja bahwa kekuatan kita, apa yang kita andalkan ini rapuh. Kurang 2020 Tuhan ngajar kita. Bahwa itu yang namanya duit gak bunyi, koneksi gak bunyi. Amin saudara. Teman saya konglomerat, pengusaha tekstil, punya pesawat pribadi, begitu dia tahu dia kena, dia positif, belum apa-apa, dia terbang ke Jakarta, landing di Halim, masuk di RSPAD, dokter Terawan yang nyambut eksekutif treatment. Loh ini saya berkata iya di atas iya. Kasih obat yang paling mutakhir, vitamin yang terbaik, semuanya VVIP treatment. Hidup gak? Meninggoy bos. Meninggal. Baru kita tahu duit gak bunyi. Kau boleh punya uang berapapun, kau gak bisa beli hidup. Amin saudara? Amin? Iya. Kau boleh pandai, kau gak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Gak bisa Bapak Ibu. Berapa keras kita seharusnya sudah belajar bahwa hanya Tuhan yang patut kita andalkan. Amin saudara? Miliki iman yang sempurna, sorga nyata, Tuhan nyata. Yang kedua apa? Andalkan. Ayat yang ke-8 baca. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan seperti ini. Apa katanya? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Batang air itu bukan sungai, batang air itu yang di bawah. Kalau Anda bor sumur artesis 100 meter, 50 meter, nah itu ketemu tuh batang air. Itu biar kata kemarau, dia gak akan pernah kering. Karena batang air itu ada di bawah. Di padang gurun ada batang air di bawah. Orang-orang Beduin, itu bagaimana dia bisa dapat air, dia cari batang air di bawah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti itu. Seperti seperti tanaman pohon yang ditanam di tepi air, bukan hanya itu, batang air dia dapati. Dia nggak akan pernah. Dan di sini dibilang tidak mengalami datangnya, nggak mungkin.
Panas terik pasti dia alami. Pasti dia alami. Terjemahan yang lebih pas adalah tidak terpengaruh dengan panas terik. Gitu kira-kira. Karena ini di padang gurun, Yeremia bukan di Pondok Gede. Ya kan? Bukan di Bogor, Pak. Ini di mana padang gurun. Nggak mungkin di padang gurun nggak mengalami datangnya panas terik. Nggak mungkin. Tetapi tidak terpengaruh. Karena habis itu dia bilang gini, daunnya tetap hijau. Daunnya tetap. Jadi Anda boleh punya masalah apapun. Mulutmu tetap terjaga kudus. Emosimu tetap terkendali. Amin, saudara? Iya, engkau tetap bisa jadi orang yang firman Tuhan katakan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya engkau tetap semangat? Jadi kalau Anda tidak beriman ya susah, semangat gimana? Pastor Hari Saragi pimpin perjamuan, itu harus kau jawab dengan iman. Ini tubuh dan darah Kristus. Iya kan? Jangan terus Anda bilang gini, bukannya roti Pak. Gitu. Hah? Ya? Nah. Itu imanen, baru akan menjadi tubuh dan darah Kristus buat saudara. Imanmu harus sempurna. Bukan hanya itu, Tuhannya udah nyata, berani gak Anda serahin hidupmu sama dia? Yang ketiga, yuk kita baca Nehemia pasal 4 ayat yang ketiga. Ya kebalik. Gak apa-apa. Ya. Ya oke. Yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Lalu berkatalah Tobia, orang Ammon itu, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing bukan loncat dengan pintunya, robohlah tembok wajib. Iya, banyak orang yang merendahkan kita. Nehemia lagi bangun itu yang tembok Yerusalem. Dia udah bagi orang-orangnya, dia lagi kerja keras. Tapi ada orang yang nyinyir di sekitar dia. Sanbalat bilang tuh orang-orang ngapain? Ah udahlah Tuhan tenang aja. Biarin aja dia bangun. Itu ntar dia bangun temboknya anjing lompat juga roboh. Kita kan sering kan? Lagi melakukan sesuatu, lagi fokus. Ah udahlah, dulu saya memulai pelayanan. Sama, saya ambil mereka. Banyak orang di sekitar kita apakah pasti dukung? Enggak. Banyak orang yang bilang, aduh biarin aja paling setahun juga tutup itu panti. Gitu. Biasa aja. Tapi saya gak mau dengerin. Mau semangat gak? Yang mau semangatnya tetap menyala, boleh angkat tangan? Amin. Ya, salam kanan kiri. Jangan tipis kuping. Hah? Jangan tipis kuping. Terus itu orang ngomong gak semua harus didengerin Bapak Ibu, disaring. Yang baik, yang indah, yang kebajikan. Amin saudara. Yang sedap didengar itu aja yang dipelihara, yang lainnya buang. Orang boleh ngomong apa aja, orang boleh merendahkan kita, tapi yang pasti yang terjadi dalam hidupmu bukan apa yang orang katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu. Setuju sama saya? Amin. Kalau engkau nggak terlalu tipis kuping, saya terlalu percaya. Anjing menggonggong, kafilah should go on. Amin, saudara. Iya. Apa dipikir kalau kita melakukan sesuatu yang baik orang dukung kita? Belum tentu. Dan jangan pernah berusaha memuaskan apa kata orang. Engkau gak akan pernah benar di depan orang. Apapun yang kau lakukan. Kayak itu. Bapak punya anak, punya kerbau. Lewat di desa. Yang pertama, bapaknya di atas, anaknya nuntun lewat. Orang desa ngelihat. Dasar, bapak gak tahu diri. Masa anaknya suruh nuntun, dia enak-enakan di atas. Bapaknya dengar, tipis kuping. Sampai ujung dia bilang, nak besok dirubah. Jangan kayak begitu posisinya. Kenapa Pak diomongin? Oh iya udah kita rubah. Jadi gimana? Kamu aja yang naik, bapak yang nuntun. Lewat. Udah benar belum? Udah benar belum? Belum. Masih juga diomongin. Waduh, malin kundang nih anak. Durhaka. Bapaknya suruh nuntun dia enak-enakan. Waduh, salah lagi.
Besoknya kita rubah nak. Jadi gimana? Udah kita berdua naik kebo. Jadi gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa ngomongin kita lagi. Oke aman. Lewat. Udah berhenti orang ngomong. Enggak. Gila gak punya perigi binatangan. Emangnya gak berat apa dua-duanya naikin kebo? Waduh. Jadi gimana dong? Ya udah. Kita ganti deh. Kita ganti lagi. Udah nih yang terakhir. Gimana? Apa Pak? Gampang. Dua-duanya kita semua kita tuntun kebonya. Jadi nggak ada yang naik. Oh ya udah, oke, set lewat. Udah berhenti diomongin. Wah orang bego. Punya kebo nggak Dina? Waduh gimana ya? Udah dah. Kita udah nggak tahu lagi mau ngapain. Ya udah akhirnya dia lewat. Apa? Kebonya diangkat, dituntun. Udah berhenti belum orang ngomong? Dia bilang, wah orang gila. Kebo bisa jalan sendiri, dia apa aja salah Bapak Ibu. Makanya gak usah tipis kuping. Belajar dari Nehemia. Sudahlah, Tobia mau ngomong apa. Amin saudara. Tapi ini tembok harus terbangun demi kemuliaan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Anjing menggonggong, salam kanan kiri. Jangan tipis kuping. Matius 6:34 ya yang terakhir. Saudara belajar sesuatu? Saya berdoa. Ini tips dari saya. Karena ini caranya saya mengatasi segala persoalan dan pergumulan yang aku hadapi. Sehingga aku tetap berdiri sampai hari ini. Amin. Dalam bertuhan yang benar ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Roh Kudus itu menjadi penyemangat buat saya. Tetapi ada bagian kita untuk mempercayainya. Setuju? Ya kita baca 2-3 apa sebab itu? Matius 6 ayat 34 sebab itu. Coba sambil baca sambil salamin dong temannya yang di sebelah. Yuk 2-3. Yuk sambil baca 2-3 apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Bilang sama temannya yang cukup buat sebulan gaji. Gitu. Iya, kesusahan mah sehari cukup untuk sehari. Gak usah dipelihara sampai besok, jangan carry over ke besok. Gak usah khawatirkan hari. Kenapa? Karena Anda belum tentu sampai besok, Pak. Amin. This world. Belum tentu sampai besok. Ada yang di sini berani bilang saya pasti hidup sampai besok. Jadi gini loh, mau tetap semangat nggak? Tolong dibatasi. Yang bagianmu pikirkan. Yang bagiannya Tuhan biar Tuhan yang pikir. Anda bukan Tuhan. Anda gak bisa mikirin apa yang Tuhan, yang menjadi bagiannya Tuhan. Hari esok itu punyanya Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Biarkan hari esok menjadi miliknya Tuhan. Biarkan hari esok Tuhan yang pikirin untuk kita. Hari ini aku jadi yang terbaik. Hari ini aku menyembah Tuhan. Hari ini mulutku penuh dengan pujian. Hari ini aku mau hidup. Hari ini cukup untuk hari ini. Kalau engkau lakukan 4 hal ini, saya terlalu percaya engkau akan tetap semangat. Waktu engkau tetap semangat, apapun musim dalam hidupmu, aku terlalu percaya, show must go on. Engkau pasti akan berhasil. 2026 kau tutup dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.